Boleh enggak, Pak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Kelihatannya wajahnya ceria semua nih ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Nasruddin selaku dosen pengampu mata kuliah Aplikasi Entrepreneurship Pendidikan Islam. Oke, serta seluruh mahasiswa dan mahasiswi kelas apa ini? Kelas apa ini? Kelas D, Aplikasi Entrepreneurship ya Pendidikan Islam. Nah, yang tentunya mahasiswa dan mahasiswi ini sedang bahagia. Bahagia nggak teman-teman? Bahagia ya, harus bahagia karena apa? Kalau dari bahagia itu kita bisa murah senyum, dan senyum itu adalah sodakoh. Ada yang tahu hadisnya tentang senyum adalah sodakoh? Ada? Hadisnya yang berbunyi yaitu tabassumuka fi wajhi ahika sodakoh, yang artinya senyum di hadapan saudaramu adalah sodakoh. Nah, jadi perbanyaklah tersenyum, tapi jangan senyum-senyum sendiri juga ya. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik dan inayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini yang cerah ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kedua kalinya salawat serta salam selalu kita junjungkan kepada Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, dan kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir, amin ya rabbal alamin. Nah, di sini saya Nurul Hikmah selaku moderator atau di mana yang akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 4 yang dimana akan membawakan materi mengenai pendidikan entrepreneurship di sekolah. Sebelum itu saya di sini nggak sendiri, saya nggak jomblo ya. Saya ditemani teman-teman saya yang cantik, ada 3. Yang pertama ada Mbak Sevia Cindy, udah kenal? Ya, karena dari kemarin belum berangkat, ini baru pertama kali berangkat nih. Ini ya Mbak Sevia Cindy. Terus ada Mbak Naziha, ini namanya Mbak Naziha. Dilihat ya biar pada kenal, masa satu angkatan nggak kenal ya. Terus ini Mbak Puspa yang terakhir. Nah, di sini udah kenal semua ya? Saya juga udah kenal kan? Ya udah. Oke, langsung di slideshow aja kok, slideshow ya. Nah, di sini kami akan membawakan mengenai pendidikan entrepreneurship di sekolah. Sebelumnya masih semangat ya nih? Mau ice breaking dulu? Mau? Oh ya mau, cuma 2 kamu yang hiperaktif ya. Ya, kita latihan konsentrasi terlebih dahulu ya. Mungkin ini udah ada yang tahu, ada yang belum. Ya mungkin yang pas saya udah tahu lah. Nih, jika kalian dengar kata cek, udah ada yang tahu pasti ya. Kalau dengar kata cek, kalian harus tepuk. Dengar cek gimana? Semua mas juga udah boleh pada diem. Dengar kata cek, cek, cek. Ya, kalau dengar kata boom harus ini tepuk paha atau meja. Boom, boom. Kenapa? Oh ya, wes apa? Ya paha, paha, tepuk paha. Boom, boom, boom. Oke, kalau dengar kata string, kalian harus wele gitu. Ya, gimana string? 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 Oke, kalau yang terakhir masih inget ya? Yang terakhir kalau kalian dengar kata door, kalian harus ini, gitu. Kayak ditembak. Gimana door? 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 Cek? 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 String? String. Oke, Mbak Eli sendirian, Mbak. Ya, konsentrasi ya, Mbak, konsentrasi. Ayo, cek. Mbak Eli aja, Mbak Eli. Cek. String. Der. Oke, jangan malu-malu nggak apa. Ya bareng-bareng sekali lagi. Cek. 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 Bum bum cek. Cek cek boom. Cek cek door. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, langsung lanjut materi aja. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Sevia Cindy. Monggo Mbak. Monggo Mbak.
Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian pendidikan entrepreneurship. Nah, di sini pendidikan entrepreneurship adalah pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip dan metodologi ke arah pembentukan jiwa entrepreneurship, yaitu jiwa yang berani dan mampu menghadapi problem hidup dan kehidupan secara wajar. Jiwa kreatif untuk mencari solusi dan mengetahui problem tersebut. Jiwa mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Nah, pendidikan entrepreneurship juga merupakan bidang pendidikan yang memiliki tujuan khusus bagi perkembangan individu dan sosial secara global. Pembelajaran bidang entrepreneurship telah menjadi isu dan relevan dalam bidang pembangunan perekonomian yang melibatkan masyarakat secara langsung pada semua tingkatan. Sebagai bidang ilmu yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi profesional di bidang bisnis, pendidikan entrepreneurship metode pembelajaran aktif yang menempatkan peserta didik sebagai pusat proses pendidikan sehingga memungkinkan mereka untuk bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Puspa. Baik, poin selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat entrepreneurship di sekolah bagi peserta didik dan pendidik. Jadi beberapa tujuan dari entrepreneurship di sekolah ya, diantaranya adalah untuk menjadikan sekolahnya menjadi lebih bermutu, serta mewujudkan kesejahteraan atau benefit dan memberikan keuntungan atau finansial profit bagi kepentingan peserta didik, guru-guru, serta kepala sekolah. Seperti yang sudah disinggung kemarin-kemarin ya, bahwa salah satu tujuan entrepreneurship itu untuk menjadikan sekolahnya lebih bermutu dan berdaya saing. Kemudian ada beberapa manfaat entrepreneurship di sekolah ya, di lingkungan sekolah. Yang pertama ada manfaat bagi sekolah. Melalui pengembangan kewirausahaan di sekolah diharapkan dapat meningkatkan gairah dalam penyelenggaraan proses pendidikan, menyejahterakan sivitas sekolah, serta meningkatkan produktivitas kerja. Dan secara tidak langsung ikut meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dan menekan pengangguran serta menekan kriminalitas. Kemudian bisa meningkatkan aktualisasi diri atau self-actualization sekolah sebagai laboratorium masyarakat. Kemudian yang kedua ada manfaat bagi pendidik. Pendidikan entrepreneurship di sekolah ini ya dapat mendorong peningkatan profesionalisme atau semangat guru untuk mengupgrade diri. Dengan adanya pendidikan entrepreneurship ini menimbulkan adanya komitmen, dedikasi, kebanggaan, dan ketulusan yang melekat pada diri seseorang guru, serta selalu updating dengan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga mampu berdaya saing. Seperti di pertemuan berapa ya sudah dijelaskan oleh Bapak dosen ya, bahwa salah satu fungsi atau manfaat entrepreneurship itu yaitu untuk meningkatkan profesionalisme guru agar mampu berdaya saing dan menciptakan mampu mengajar peserta didik dengan sebaik mungkin. Kemudian yang ketiga ada manfaat bagi peserta didik ya. Pendidikan entrepreneurship bagi siswa ya dapat mempraktikkan pendidikan dan pelatihan teoritis terhadap dunia nyata sebenarnya. Juga dapat menemukan kendala serta peluang dan atau menemukan ide-ide baru yang lebih tinggi dan lebih memiliki alternatif dalam meniti masa depannya. Ya, jadi dengan pendidikan entrepreneurship ini bisa membuat peserta didik itu bisa mencari peluang ya untuk atau alternatif yang bisa digunakan untuk masa depan yang lebih baik atau masa depan yang lebih cerah ya ke depannya. Kemudian mampu menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri serta berpartisipasi menggerakkan ekonomi masyarakat. Jadi setelah salah satu manfaat dari pendidikan entrepreneurship bagi peserta didik ya ketika di sekolah maupun ketika sudah lulus, yaitu salah satunya untuk menciptakan lapangan kerja. Jadi tidak ada penumpukan pengangguran setelah adanya kelulusan siswa atau siswi SMA, SMK maupun SMK ataupun SMA ya, seperti itu. Sekian, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, materi selanjutnya ada yang ketiga mengenai karakteristik entrepreneurship di sekolah. Udah pastinya ini temanya di sekolah, berarti entrepreneurship yang dilaksanakan di
Nah, jawab dong. Di sekolah ya. Ini yang pertama, ada semua komponen dalam pendidikan di sekolah saling terlibat. Udah pasti. Jadi yang melakukan entrepreneurship itu nggak hanya cuman gurunya atau siswanya, tapi ya semua komponen yang ada dalam pendidikan khususnya di sekolah itu bakal terlibat karena kita sama-sama melaksanakan entrepreneurship bersama, maka saling terlibat satu sama lain. Yang kedua, pendidikan entrepreneurship dijadikan sebagai salah satu mata pelajaran tambahan untuk menunjang atau mengembangkan beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam entrepreneurship. Nah, ini kalau nomor 2 ini lebih ciri khas kepada peserta didik, di mana di setiap sekolah, beberapa sekolah itu menerapkan entrepreneurship atau kewirausahaan ini dijadikan sebagai salah satu mata pelajaran untuk peserta didik, di mana mereka lebih tertuju bagaimana sih caranya kita berwirausaha, caranya kita membangun sebuah usaha, apa yang harus kita mulai. Nah, itu dijadikan sebagai mata pelajaran. Yang ketiga, ada kegiatan untuk mendidik, bukan mengambil banyak keuntungan demi kepentingan sendiri, namun lebih kepada penekanan karakternya. Nah, ini udah pasti kalau di sekolah itu kita nggak muluk-muluk untuk mengambil banyak keuntungan atau banyak untuk kepentingan sendiri atau pribadi, baik itu pribadinya kepala sekolah atau gurunya atau peserta didiknya, tapi lebih kepada penekanan karakter wirausaha kepada peserta didik. Ya, sebenarnya nggak cuman peserta didik, bisa aja pendidik juga atau kepada komponen yang lain juga, kayak Pak Bonya juga bisa kita ajarin bagaimana caranya berwirausaha gitu. Jadi lebih ke penekanan karakternya. Kalau kalian tuh harus punya karakter wirausaha biar kedepannya itu bisa menjadi orang yang berwirausaha gitu. Seperti ini, berhubungan dengan yang nomor 4, bertujuan untuk mencetak generasi baru yang mumpuni tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan, namun juga soft skill-nya. Jadi itu salah satu output dari sekolah. Kita input masuk sekolah itu misal nggak bisa apa-apa, kayak awal kita masuk TK lah, kita nggak bisa nulis, nggak bisa baca gitu, tapi kita sekolah di TK akhirnya kita bisa keluarnya itu, outputnya itu kita bisa menjadi membaca, menulis, berhitung kayak gitu. Jadi sama aja kayak ini, kalau semisal kita masuk di sekolah yang ada kewirausahaannya, kita belum tahu tentang bagaimana sih caranya berwirausaha, kita inputnya itu masih pemikirannya kosong tentang kewirausahaan. Setelah berjalannya waktu, ada proses, kita outputnya membentuk generasi baru yang mumpuni dalam bidang soft skill-nya, tidak hanya dalam bidang ilmunya aja tapi juga soft skill-nya. Nah, kewirausahaan itu kan salah satunya harus praktek gitu ya, praktek, akhirnya kan mereka bisa mempunyai soft skill yang bagus gitu. Nah, bagaimana sih cara penerapan ini semua? Penerapannya itu bisa dilakukan dengan cara 4 prinsip. Yang pertama ada learning to know. Kita itu belajar untuk mengetahui atau memahami kewirausahaan. Itu yang paling pertama. Prinsip yang pertama itu learning to know. Kita belajar terlebih dahulu seperti apa sih kewirausahaan melalui teori terlebih dahulu. Terus prinsip yang kedua ada learning to do, bahwa siswa itu belajar untuk melakukan. Kita masih belajar untuk melakukan. Kita mampu nggak sih untuk melakukan kewirausahaan kayak gitu. Terus yang ketiga ada learning to be. Jadi kita langsung melakukan atau kita terjun, bahwa kita tuh belajar bahwa kita tuh bisa untuk melakukan kewirausahaan. Kita langsung terjun melaksanakan kewirausahaan. Dan yang terakhir adalah learning to live together, bahwa siswa itu belajar untuk bersama dengan yang lain dalam interaksi sosial dalam berwirausaha. Jadi sama-sama dalam wirausaha itu nantinya akan melakukan sebuah hubungan sosial atau interaksi sosial, baik kita pribadi dengan orang lain atau lingkungan masyarakat sekitar. Gitu. Terima kasih. Selanjutnya ada materi yang terakhir. Monggo Mbak Naziah. Baik, dari teman-teman sudah dijelaskan mengenai tujuan dan manfaat, mengenai karakteristik, dan mengenai prinsip-prinsip kewirausahaan di sekolah. Di sini saya akan membacakan materi tentang materi penerapan pendidikan entrepreneurship. Dalam dunia pendidikan, kewirausahaan dapat diimplementasikan secara terpadu dengan kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah. Pelaksanaan pendidikan kewirausahaan dilakukan oleh kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik secara bersama-sama sebagai suatu komunitas pendidik. Lalu upaya apa saja yang diterapkan dalam jiwa kewirausahaan di sekolah? Yang pertama ada menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah. Yang kedua, melakukan kegiatan dalam upaya mencapai keberhasilan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, memotivasi guru dan tenaga kependidikan untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya. Yang keempat, memotivasi peserta didik untuk sukses dalam prestasi akademik dan non-akademik, dan mengembangkan pengelolaan kegiatan produksi sekolah sebagai sumber belajar peserta didik. Oke,
Karena semua materi udah tersampaikan, 4 materi dari kami. Selanjutnya, saya selaku moderator membuka sesi tanya jawab atau diskusi Q&A pada teman-teman semua. Monggo yang mau tanya bisa acungkan tangannya. Saya pilih yang belum pernah bertanya saja, karena biar sama-sama berbagi ya. Saya juga sebenarnya capek nggak pernah dipilih gitu loh. Monggo yang mau bertanya. Mbak Fauzia. 1, terus udah Mbak Sus. Ganti Mbak Sus. Udah pernah belum?